Di lereng Gunung Lawu, tersembunyi sebuah desa yang tak tercantum di peta. Desa Watugeni. Dikelilingi hutan lebat dan kabut abadi, tempat ini hidup dalam bayang-bayang legenda kuno, tentang sosok yang hanya dikenal sebagai penjaga. Setiap akhir Oktober, penduduk desa menggelar ritual sajen. Bukan untuk berdoa, tapi untuk menjaga agar sesuatu tidak bangun. Dimas, seorang jurnalis muda dengan rasa ingin tahu yang membara, tiba bersama Tiara, seorang mahasiswi antropologi budaya. Mereka mengejar cerita yang belum pernah diceritakan. Mitos desa. Ritual tersembunyi. Namun dari langkah pertama mereka memasuki desa, sambutan dingin penduduk sudah menjadi pertanda. Mbah Surti, dukun tua yang menjaga tradisi, menatap mereka dengan mata kosong namun penuh peringatan. Mbah Surti, suara parau, kalau ingin hidup, jangan ganggu apapun di sini. Dan jangan pernah masuk ke hutan setelah senja. Hari itu, Dimas dan Tiara menyusuri desa. Mereka melihat pohon beringin tua di tengah lapangan, rumah-rumah kayu berlumut, dan gerbang batu tua yang menjulang di pinggir hutan. Tiara mencatat. Dimas merekam. Mereka tertawa, merasa berada di ambang cerita besar. Tapi malam itu, anjing-anjing desa mulai melolong. Pak Karta, kepala desa, berjalan menuju gerbang batu membawa nampan berisi dupa, bunga, dan darah ayam hitam. Di belakang semak, Dimas mengintip, merekam diam-diam. Tangan Dimas gemetar saat memegang kamera. Ia tak sadar, kaki kanannya menyenggol nampan dupa. Bara kecil menjalar, hingga sajen terbakar sebagian. Pak Karta menoleh tajam, namun tak melihat siapapun. Dimas lari diam-diam. Ritual terganggu. Malam itu, Tiara bermimpi. Ia melihat seorang anak kecil menangis di tengah hutan. Tubuhnya dililit akar, matanya putih semua. Dimas terbangun dengan keringat dingin. Ia mendengar suara, seperti napas berat dari balik jendela. Tapi saat dibuka, hanya kabut. Mbah Surti muncul di depan rumah penginapan mereka, menatap tajam. Mbah Surti, kau bangunkan dia. Dan dia lapar. Keesokan harinya, penduduk mulai menghilang satu persatu. Jejak darah ditemukan di ladang. Tiara menemukan peta kuno, dengan lingkaran merah bertuliskan, tidur penjaga, jangan disentuh. Di malam ketiga, Dimas melihat sosok hitam besar di ujung jalan desa. Wajahnya tertutup anyaman bambu. Tubuhnya seperti akar dan tanah basah. Sosok itu tidak berjalan, tapi meluncur, seperti diseret oleh bumi. Tiara membaca catatan dari buku Mbah Surti. Penjaga bukan makhluk. Ia roh pelindung yang berubah buas jika lapar. Sajen adalah penenang. Tanpa itu, ia akan memakan cahaya. Pak Karta memaksa semua warga bersembunyi di balai desa. Tapi Dimas memilih kembali ke lokasi ritual. Ia ingin memperbaiki kesalahannya. Di sana, ia melihat altar yang gosong. Di sekitarnya, mayat burung, anjing, dan satu tangan manusia menggenggam dupa. Mbah Surti menyuruh Dimas membawa sajen terakhir, darah manusia yang membangunkannya. Dimas menolak. Tapi sosok penjaga muncul dari tanah. Lebih besar. Lebih dekat. Dimas menyuruh Tiara lari. Ia berdiri di tengah altar, membuka bajunya, melukai telapak tangan, dan berteriak, "Ambil aku! Aku yang membangunkanmu." Sosok itu mendekat. Kabut menelan segalanya. Suara Dimas hilang. Tiara ditemukan penduduk desa lain keesokan harinya. Ia shock, tak bisa bicara. Di altar, hanya tersisa kamera dan potongan kain jaket Dimas.
Kamera itu merekam detik terakhir Dimas. Sosok penjaga mendekat, lalu layar menghitam. Suara berat terdengar, tidur kembali. Desa Watugeni kembali sunyi. Kabut turun lebih tebal dari sebelumnya. Ritual sajen dilakukan lagi, lebih lengkap. Tiara menulis artikel. Tapi tak satu media pun menerbitkannya. Mereka bilang, itu hanya cerita. Tapi setiap akhir Oktober, suara napas berat masih terdengar. Dari arah gerbang batu yang kini dikunci 2 kali lebih rapat. Karena tidak semua yang tidur bisa dibangunkan kembali, tanpa menagih sesuatu sebagai ganti.